depannya biar oh ternyata begitu ya Al-Quran itu Oh, versinya seperti satu. itu. Terus gini, aku lagi ya. Terus gini kan selama ini kan kalian bilang Alkitab itu terus direvisi kan begitu. Nah kami pun begitu Alkitab ini bahasanya yang direvisi Iya, bukan paham. isinya. Sama kalian pun begitu, bukan isinya yang diganti tapi versi-versinya gitu. Jadi konteksnya di sini Bu Darni, di mana Al-Quran itu mungkin menurut versinya Bu Darni itu ada versi ini kan gitu. Nah, tetapi apakah versi tersebut menghilangkan dari makna original teks? Itu tidak, Bu Darni. Tetapi yang membedakan di situ adalah di mana ada waktu pertama Al-Quran itu ditulis dalam kondisi Arab gundul, tidak ada tanda baca. Itu yang dikatakan tadi Alfi kan harokat. Nah, makin lama makin maju, akhirnya orang-orang yang tidak bisa membaca Arab gundul akhirnya adalah itu tanda baca, tetapi maknanya tidak menggeser dari original teks. Gitu, Bu Darni. Bukan loh. Tetap sama. Maksudku gini loh, pembuktiannya tuh aku kan udah ngasih contoh nih Yohanes 1:28. Katanya Yesus itu dibaptis di Betania, di seberang Sungai Yordan, di mana lokasi Yohanes itu membaptis. Itu mengambil dari Ya, itu tadi dari konsep sisi Al-Qurannya Bu Darni. Tadi Alfi putus-putus. Tectus Receptus. Gimana? Putus-putus tadi. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagus ini hostnya nih. Bagus. Jadi kalau ada muslim baru datang itu disapa itu bener itu. Lanjut. Tunggu jeda. Ini mau alat juga nih host. Bang Ardi, sekedar informasi Bang Ardi. Bang Yosua ini itu tadi sudah kita pandu untuk syahadat. Alhamdulillah sudah muslim. Tinggal besok malam dipandu sama Bang Suma, nanti akan dikirim KTP-nya ke Bunda Vera sama tanda tangan untuk administrasi pengurusan sertifikat mu'alaf itu. Dan besok pagi dia mau ke masjid Bang Ardi, karena udah dikasih izin sama keluarganya gitu. Enggak. Maksudnya setor KTP ke Bunda Verat, maksudnya Bunda Verat yang bikinin sertifikat gitu? Enggak, nanti ada komunikasi di belakang nanti. Bunda Vera nanti kirim ke saya, gitu kan. Datanya nanti saya kirim ke Bang Ardi langsung. Oh, jadi kenapa enggak dari Bunda Verat ke Dinda Alfi ke Bang Palopo ke Inspirasi, hostnya ke Bang Ardi. Ini beda ceritanya nih Bang Ardi, nih. Nah, Bang Ardi kan tidak tahu tuh. Iya, boleh. Lanjut Alfi, deh. Oh, hotspotnya yang bermasalah. Macam. Masih putus-putus. Aman. Iya, Alfi lagi di gunung ini, di ketinggian. Ini. Aku kan ngasih Yohanes 1:28. Yang satu dikatakan lokasi Yohanes membaptis itu di Betania. Menurut Westcott and Hort, Tectus Receptus, versi original teksnya mengatakan lokasi Yohanes membaptis itu di Betabara. Nah, ini bukan soal membaptisnya tidak, tapi lokasinya Bu Darni, karena yang ku ketahui di dalam peta Jesus Last Moon ya, atau bulan-bulan terakhir Yesus, ini ku tampilkan petanya nih. Di sini Nazaret, di bawahnya tuh di bawah Efraim itu Betani atau Betania. Sementara Betabara itu di sisi kanannya. Itu dua tempat yang berbeda gitu. Ini substansi. Bu Darni harus jujur soal hal ini. Karena memang itulah kenyataannya Bu Darni yang sejauh ini jujur aja Bu Darni nggak ngerti soal ini gitu loh. Betul nggak? Nggak, ini nggak ada tendensi apa-apa nggak ada nih. Tahu lah. Nggak, ini nggak ada tendensi. Membaptis Yesus kan di Sungai Jordan. Ya kan? tunggu dulu Bu Darni, dengerin dulu saya. Ini tidak ada tendensi apa-apa.
tidak ada tendensi untuk membenci Budarni, memusuhi Budarni, tapi memang Budarni harus jujur kalau diskusi. Jujurnya apa? Ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Budarni, yang baru Budarni ketahui. Betul nggak? Betul nggak? Ternyata di Textus Receptus disebut beta bara. Yang satu di Westcott and Hort disebutkan Betania. Itu Budarni baru tahu nggak itu? Baru tahu nggak? Ya, Hah? aku yang tahu hanya Yohanes dibaptis di Lah Sungai ya Jordan. makanya Karena kan itu. sesuai dengan Alkitab. Tunggu dulu, Ardiansa. Karena Alkitab ini kan udah di kanon. Jadi inilah alat Loh, pengukurnya. kedua-duanya Jadi kita juga nggak boleh kanon lagi itu, lari. Bunda. Budarni, Nggak boleh kedua-duanya lagi juga kita kanon mundur itu. ke samping, ke kiri, ke kanan gitu loh. Budarni Yang dengerin, udah di kanon lah yang kedua-duanya, kita. kedua-duanya baik Textus Receptus maupun yang Westcott and Hort itu juga di kanon juga loh. Ayo. Maksudnya kan, Ayo. ini kan inilah Alkitab yang sekarang inilah kanon yang terakhir yang sudah menjadi Deh, alat deh. pengukur. Gitu. Wah ini Budarni Jangan lagi ini. mundur. Ibaratnya jangan lagi mundur ke belakang. Jangan Loh, ya lagi lihat salah. dari bahasa Semakin ininya mundur ke dari ini. Jangan. belakang, semakin mendekati Yesus, bukankah semakin valid? Saya tanya kepada Budarni, semakin menjauhi Yesus atau semakin mendekati Yesus yang valid? Yang mana yang benar? Benar. Kita kan nggak menghargai dong bapak-bapak Bukan gereja. itu. Sudah. Dengerin pertanyaan Sudah dulu dong. mengkanonisasikan. Kalau ada orang Nah, bertanya, itu didengerin pertanyaannya, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan ngalor ngidul. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih valid? Apakah A, semakin mendekati Yesus, atau B, semakin menjauhi Yesus? Yang mana? Ya dong. Nah iya makanya itu. Sekarang saya tanya, Budarni mengatakan kanon terakhir. Pertanyaan saya, siapa yang mengkanon terakhir dan tahun berapa? Ya sebentar lihat bukuku lagi. Alamak, mati kita. Kirain udah tahu. Kirain Mana udah aku makan tahu hati lu, itu? Budarni lu. Tapi ketinggian itu akhir. Ketinggian. Nggak Nggak bisa apa-apa, ketinggian. Bang Harus Palupo. pakai buku. Gak apa-apa, Terakhir. Budarni ini kan tingginya kan 180 katanya. Orang mau mualaf dia. Enggak, Budarni itu hanya 3 loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Budarni sudah mengakui itu hanya 3 loh. Banyak sebenarnya Tuhan. Videonya rumah, ada di aku saya. sekarang- Videonya ada Tuhannya Bang Ardian, 3. Tiga Tuhan, satu hakikat, kata Budarni. Nggak apa-apa, satu hakikatnya, yang penting 3 Tuhan. Bang Ardiansa, aku pun di Berarti rumah satu ini tinggal Tuhan satu. loh. Di rumah Iya, ini ya aku udah nggak Tuhan. apa-apa. Iya, yang penting 3 Tuhan. Penguasa di dalam- rumah ini aku. Iya nggak apa-apa Budarni, Korban yang medis penting ini. 3 Tuhan, satu hakikat, kan gitu. Ya kan? Tapi begini Bang Ardi, saya ada temuan ini tapi mungkin Bang Ardi tahu ini ya. Di apa? Budarmi bisa buka Yohanes 17:12 nggak? Budarmi? Apa? Jangan kemana-mana Yohanes? dulu Bang Palupo. Ya, biar ini tadi biar dijawab tentang- dulu ini lu, kasihan. Iya, yang tadi masalah mana mau kita? perubahan. Kanonnya tuh kanon terakhir itu tahun berapa? Siapa yang mengkanon? Nggak apa-apa, Ini udah, kan untuk udah ku pengetahuan. dapat ini tadi. Ini udah ku dapat tadi, hilang Ya lagi. tahun Tunggu berapa? dulu. Iya sebentar. Udah ku dapat tadi karena bicara terketik. Oke, cek. Ini dia nih. Kanon. Kanonisasi secara resmi diputuskan di abad keempat Waduh. oleh konsili gereja Keempat. Innocentius 401 sampai 407 pada tahun 405 Itu Masehi. abad kelima, Menyetujui bukan abad kanonisasi keempat namanya. 73 kitab-kitab dalam Alkitab. Nah itu dia. Berapa? Nah sekarang Berapa gini ini? loh. Pada Berarti tahun kalau abad kelima itu Bang Ardi 405 Kodeks Masehi. Desa itu ya Bang Ardi ya? 400 Kanonisasi lebih Alkitab. masa itu abad keberapa itu? Ini abad keempat ini Abad oleh keberapa? konsili-konsili gereja. Abad keempat. Astagfirullahaladzim. Kalau 400 lebih itu abad kelima Budarni. Kalau 300 lebih itu abad keempat. Budarni dengar nggak suara saya sih? Kuat. Kalau abad ke dengerin. Kalau tahun 300 lebih itu abad keempat. Kalau tahun 400 lebih itu abad kelima. Paham nggak? Oh gitu.
Oh. Berarti ini itu abad kelima lah ini. kan? Ya oke lah, Ya saya lah, ikutin abad lah ya, kelima. meskipun salah ya lah. kan, nggak Ya. apa-apa lah, itu konsili apa, konsili Kartago atau apa itu ya kan? Oke, nggak apa-apa, saya ikutin abad kelima. Pertanyaan saya, Westcott and Hort sama Textus Receptus itu abad keberapa? Ya, jangan ke situ dulu. Kita ini aja loh. Aku nggak Loh, masalah sejarah. yang ditampilkan kanonisasi Dinda ini, Alfi tadi itu kan nggak Westcott salah and Hort. Coba kali. Dinda Alfi tampilin tadi. Tunggu. Tadi kan yang ditampilkan Dinda Alfi itu kan Westcott and Hort. Itu Westcott and Hort bukan? Dinda, yang atas. Ya, yang atas Westcott and Hort. Yang atas Westcott and Hort. Yang bawah Textus Receptus tahun 1894. Kedua-duanya sudah melewati masa kanon. Pertanyaan saya, yang mana kanon yang benar? Yang Betania atau yang Beta Ya. Bara? Semuanya itu benar kanonnya. Mati Cuma kita, ada diperubahi. mati seperti kita. itu. Mati ada lah kita. kanon. Habis. Dengar Tempatnya dulu beda. Ardiansa. Ini Budak Dengar ini dulu tempatnya. Ardiansa. Iya, maksudnya begini Ardiansa. Alkitab ini sekarang pengukur terakhir, inilah dia Alkitab ini. Jangan lagi mundur ke belakang, mundur. ini Ini petanya, kan Bu. mau kita mundur ini orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab, maka Bukankah Bu dihajar Darni terus, sendiri yang dicari mengatakan tahu terus, kanon dicari terakhir? tahu terus begitu. Sebentar, saya tanya. Bukankah Bu Darni sendiri yang mengatakan kanon terakhir, betul? Ya sudah, inilah Alkitab itu, jangan lagi ke belakang. Nah ya, enggak. Gitu. Tadi Bu Darni mengatakan kanon terakhir, betul? Iya, Abad kelima, betul? iya. Berarti setelah di kanon selesai kan? Selesailah. Oke. Kalaupun ada perubahannya, Dengerin kalaupun dulu, ada perubahannya, dengerin dulu. Woi, nggak ada dengerin isinya dulu. dirubah. Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ya. Nah, ke abad kelima selesai. Westcott and Hort sama Textus Receptus itu abad keberapa? nggak tahu dia. Westcott abad berapa Dinda Alfi? 16. Abad 16. TR abad keberapa Dinda Alfi? 17 ke 19. 17 ke 19. Kalau yang ditunjuk TR karena banyak ya teman-teman. Dari mulai TR abad ke-16 ada, abad ke-17 ada, abad ke-18 ada, abad ke-19 ada. Itu TR tuh. Textus Receptus. Nah, abad ke-16 dengan abad ke-5 duluan mana Bu Darni? 5 lah. Duluan abad ke-5. Berarti abad ke-16 harusnya sudah terkanon, betul? Betul? Terus? Iya. Betul nggak? Oke. Pertanyaan Iya. saya, coba tampilkan yang tadi. Nah, di Textus Receptus abad ke-19 dengan Westcott and Hort abad ke-16 abad ke-16 ini sudah melewati kanon belum? Udahlah dari Udah. kanon. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah melewati kanon, pertanyaan saya, yang benar yang mana? Dibaptis di Betania atau dibaptis di Beta Bara? Yang mana yang betul? Beta Bara dan Betania itu kan di wilayahnya itu kan. Mati kita, habis kita, aduh, hancur. Kau terangkan coba, di mana wilayahnya itu? Itu Apakah lihat nggak di sekitar itu? lihat peta. Coba ditunjuk Dinda Alfi. Betania di mana Dinda? Betania. Itu lihat peta. Betania itu di Galilea. kota Yerusalem. Enggak, ditunjuk Dinda. Tangannya mana Dinda? Betania. Oke, bentar Sekitar kembalikan kan? kamera. Kan di sekitar Ya, itu juga, kan? sabar. Dia Satu Bu Darni sungai dilihat dia, dulu satu ya. sungai. Bu Darni lihat dulu. Tangannya Dinda Alfi kelihatan nggak itu? Betania tuh di sini nih. Sisi kanan Betania itu Yerusalem. tuh. Nah, ini Betania ini nih. Ini Dilihat Betania. dulu Bunda, Yang ada dengerin dulu, 2 titik. dengerin dulu. Iya, yang ada 2 titik itu kan ku nampak ini. Itu Betania. Beta Bara di mana? Nih, kanannya. Tuh Beta Bara di situ. Jauh banget loh itu. Iya kan dekat juga itu di sekitar situ juga Mati kita, habis. Maknya. Kali menerangkan, dia menerangkan lagi gitu.
Jauh. Yang jelas kan di Jordan ya, di sungai Jordan. Dibaptis Yesus. Budarni. Kan di sungai Jordan. Budarni, coba Apa dengarkan yang Alfi. salah di situ? Enggak, Budarni, coba dengarkan Alfi dulu. Aduh, ya jadi batu aku. Budarni. Ya, silakan. Dengarkan Alfi dulu ya. Ibu lihat nggak Sea of Galilea di sana atau Laut Galilea di atas sana? Iya, Galilea di atas ujung. Panjang Laut Paling atas. Galilea itu, Bu. Panjang Laut Iya, Galilea itulah, itu setara mulai dari atas dengan ke bawah. Betani. Iya. Dengerin Panjang dulu, Laut Galilea Bu Darni dengerin dulu kalau Dinda Alfi ngomong, dengerin dulu lah. Masa Iya. sama anak sendiri, masa sama anak yang muda masih nggak Nah, mau Bu Darni, kirain langsung dijawab loh. Ya dengerin Kan ditanya, dulu Bu Darni, dengerin dulu. Gini Bu Darni ya, panjang Laut Galilea itu ya imbang-imbangan dengan jarak Betania ke Betabara, Bu. Itu jauh sekali itu. Jauh loh, Bu. Itu bukan dekat, itu bukan satu wilayah lagi. Betania itu di sisi kanan Yerusalem, sementara Betabara itu di sisi kanan aliran anak sungai Yordan. Serius, Bu. Itu jauh sekali itu. Imbang-imbangan sama Laut Galilea di atas itu tuh jaraknya. Kalau dikatakan ini masih satu wilayah, nggak tahu lagi Alfi, Bu, ngomongnya kayak mana. Silakanlah. Mau ngomong sama tembok, Ibu, bodo amat. Silakanlah. apa yang mau kalian Bu Darni pertanyakan? harus jujur dong. Nih Iya, apa ya. yang mau kalian? Nih tunggu. Aku barusan search ya, Betania ke Betabara itu jaraknya berapa ya? Dinda Alfi ada nggak di situ jarak? Tunggu, aku belum search ya. Jaraknya Betania ke Betabara itu berapa ya? Bentar. Jarak Betania ke Betabara. Awaslah kepalamu itu, Bah. Ya. Itu jauh banget tuh Bu Darni, harus jujur Bu Darni. Yang penting kan sepanjang itu kan Sungai Jordan kan? Enggak, bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah yang diwahyukan dari yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu, yang keluar dari mulutnya Roh Kudus itu Betania atau Betabara itu loh. Dua-dua, karena melewati Sungai Jordan. Wah, ngarang aja dua-dua. Nah, itu dong. Makanya di kanon lah itu. Sekarang tunggu dulu. Roh Kudusnya nggak fair dong. Yang satu Roh Kudusnya bilang Betania, yang satu Roh Kudusnya bilang Betabara. Nggak fair itu namanya. Kan sama itu. Ibaratnya sama itu dilalui. Oh, berarti kalau jadi sama, sungai berarti itu Jordan itu berarti dilaluilah semua itu gitu. Berarti kalau sama di situ berarti sama di Efraim juga kan, di atasnya itu kan deket-deket juga, sama kan? Nah. Di situ juga kayak. Nah, makanya ada kanon. Ya udah dirubah Kanon aja kalau sama. Baru Dirubah ditaruhlah. Inilah sekarang Alkitab yang sekarang inilah alat pengukur untuk kitab suci umat Kristen, itu dia. Ya udah. Bu Darni ini nggak ngerti ya. Bu Darni ini nggak ngerti loh. Bu Darni, saya kasih masukan nih Bu Darni. Saya kasih masukan ya. Bu Darni kalau nggak menguasai dalam ilmu ini, lebih baik belajar dulu, diem, jangan menjawab dulu. Iya. Daripada tapi menjawab tapi ngawur. Enggak juga pasnya Yang ngawur jawabanku lah. itu. Gimana lah Betania sama Betabara? Sekarang saya tanya nih. Oke, Dinda Alfi siap-siap data ya. Sekarang saya tanya, sama nggak 76 sama 276? Sama nggak? Enggak lah. Nggak sama. Ini kan aliran sungainya maksudnya. Enggak, di saya Sungai tanya Jordan sekarang. Enggak, ini soalan mudah. Saya tanya ke Bu Darni sekarang. Soalan mudah, sama atau tidak 276 dengan 76 sama nggak? Enggak lah. Nggak sama, betul? Betul. Oke, Dinda Alfi, gas. Di mana itu ya? Alfi lupa dalilnya. Kisah para apostolos 2737. Kisah Para apostolos 2737. 27. Coba baca. Kisah para rasul gitu. Apostolos
Aduh. Coba baca. Ya jangan bawa bahasa-bahasa Ibrani lah. Tunggu dulu. Indonesia yang tahu. Dengerin dulu Bu Darni. Dengerin dulu, sabar gitu loh. Kita kan di sini kan diskusi. Gak ada menang-menangan kita di sini Bu Darni. Udahlah Bu Darni yang menang, tapi kita diskusi ya. Gitu loh. Coba Dinda Alfi, udah belum Dinda? Antara apa? Sabar Alfi. Kisah para Apostolos 2737. Antara siapa ke siapa nih? Sinai sama Vatikanus. Ada nggak datanya? Oh nggak ada, Alfi nggak ada perangkat 2 di sini. Oh ya udah, nih aku aja kalau gitu gedein Nos. Sorry. Ya. Nggak apa-apa. Gini kita saling bantu gitu kan. Mana ya? Ini. Nih Bu Darni, lihat sini. Mana ya? Ini ya. Ini ya. Bentar. Udah dapat. Kisah para rasul Iya 27 ayat tahu. 37. Bukan ke situ. Aduh, Bu Darni, aku udah dapat ya. Mesti ayo tinggal ngetik gitu, Dok. 276 jiwa. Ya, tunggu dulu Bu Darni, dengerin dulu. Nih. Ini Kisah para Apostolos 2737. Ini di berapa ini? 276 jiwa, betul? Ya, Apa original teks? Ya, Diakosiai Ebdomekonta X. Diakosiai ini 200, Ebdomekonta ini 70, X ini 6. Diakosiai 200, Ebdomekonta 70, X 6, 276, betul? Tak kasih tahu. Nih kalau nggak percaya nih aku klik nih. Diakosiai berapa? 200, ya. Terus kemudian Ebdomekonta berapa? 70. X ini berapa? 6. Oke, 6 ya, 6. Nah, di Kodeks Sinaiticus abad keempat, ya kan? Di sini tertulis Diakosiai Ebdomekonta X 276. Tapi di Kodeks Vatikanus, nih aku tunjukin X ya. Kisah para Apostolos halaman berapa ya? Tunggu bentar. Halaman 189. Halaman 189. Tunggu dulu, aku kasih tahu Bu Darni, ini informasi gitu loh. Iya, nanti Bu Darni mau terima mau enggak? Bu Darni mau terima mau enggak? Ya terserah Bu Darni kan gitu. Betul nggak? Betul kan? Saya kan nggak maksa Bu Darni gitu loh. Sepakat kan? Ya. Kodeks Sinaiticus abad 4 tadi 276. Sabar, ya kan? Jiwa. sabar. Iya sabar, Vatikanus, sabar ya. Ya Vatikanus ini saya bacakan ini. Ini saya bacakan ya. Ah ini. Di Vatikanus tertulis apa? Os Ebdomekonta X nih ya, dari sini os ya, omega sigma os Ebdomekonta X sekitar 76. Yang ini sekitar 76, yang Vatikanus 276. Sama nggak sekitar 76 dengan 276? Sama nggak? Iya, nggak sama. Yang mana yang benar? Yang mana yang diilhami Roh Kudus? Mungkin di Vatikanus ini apa? Salah tulis kali. Mati kita. Habis. Mampus kita. Ya aku jujur. Tapi dengar dulu, Ardiansa. Tapi aku nggak jatuh imanku gara-gara ini. Loh, gitu. saya nggak ngurus iman Bu Darni. Saya ini loh, dengerin. Saya nggak ngurus imannya Bu Darni. Bu Darni mau nyembah, dengerin ya. Bu Darni mau nyembah ketek ular sekalipun bukan urusan saya. Ini kan nggak membawa keselamatan. Hanya Saya nggak ngomong sedikit. itu Bu Darni. Dengerin dulu. Ini kan soal kitab suci, betul kan? Betul. Ini kan soal kitab yang diimani Bu Darni yang katanya suci itu, betul kan? Iya.
Bu Darni tadi bahas ayat-ayat katanya itu bukan perubahan, nggak ada ayatnya yang berubah. Itu kan hanya berubah apa bahasanya apa. Ini beda makna. Ini beda makna. Bukan, saya nggak beda gini, jumlah Bu Darni. jiwa. Saya menjelaskan saya menjelaskan ini untuk pengetahuan Bu Darni. Saya nggak ngurus imannya Bu Darni. Bu Darni mau nyembah patung, saya nggak ngurus. Yes. Paham nggak Bu Darni? Terus? Iya, Ya paham. makanya ini kan diskusi. Saya kasih tahu di kitabnya Bu Darni ada disebutkan yang satu dia kosyai abdome konta X atau 276, yang satu mengatakan os abdome konta X atau sekitar 76. Sama nggak sekitar 76 dengan 276, sama nggak? Enggak dong, selisih 200. Yang mana yang bukan kitab suci, saya tanya? Yang Kodeks Vatikanus atau yang Kodeks Sinaiticus? Yang mana yang bukan kitab suci? Ya, dua-dua ini kitab, cuman mungkin ada yang salah di antara ini Mampus. jumlahnya gitu. Mampus. Padahal kitab Anda itu ngambil dari Vatikanus juga. Misal, nih ya, kitab Anda mengambil dari Vatikanus juga. Misal ya, di Markus 1 nomor 1. Markus 1 nomor 1. Ini aku bantuin buka nih. 1 ayat 1. Oke. Di situ tertulis apa? Archeto Evangelio Isu Christu Huio Teu. Anak Tuhan. Ya, inilah permulaan Evangelion atau Injil yang Anda katakan Injil, tapi saya nggak mau menyebut Injil. Biblos. Archeto Evangelio Isu Kristu, Yesus Kristus, Huio Teu, anak Theos. Oke? Ya. Tapi di Sinaiticus kita buka Sinaiticus. Nih, Markus 1 nomor 1. Yang ini tadi, yang pertama tadi apa? Yang saya sebutkan Vatikanus ada Huio Teu, ada anak Allahnya di sini. Tapi ini anak Tuhan harusnya, bukan anak Allah. Anak Tuhan. Ini sekarang aku nggak mau nyebut Allah ya, karena Allah tidak beranak, oke? Tapi di Sinaiticus disebutkan Archeto Evangelio Isu Christus, selesai, nggak ada Huio Teu-nya. Ayo, yang mana yang benar? Tuh, Isu Kristus nggak ada Huio Teu. Nggak ada anak Allahnya atau nggak ada anak Tuhan, sorry. Nggak ada anak Tuhannya. Samanya itu. Aku jawab ya. Mati kita. Sama itu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Nggak usah pun ada anak Allah. Aduh. Udah tahu kita Yesus Kristus ini siapa. Nah itu udah. Apa yang salah di situ? Nah itu dia. Jadi permulaan Injil itu Markus, Yohanes, Matius atau Lukas? Saya tanya. Bukan, inilah permulaan Injil tentang Yesus. Ya, permulaan Injil itu Markus, Lukas, Yohanes atau Yohanes atau Lukas. Yang mana permulaan Injil? Ya, permulaan Injil itu ya mulai dari Kejadian. Ya salah. Kejadian itu bukan Injil, itu Taurat. Aduh. Iya, tapi kan Injil itu kan kabar baik itu. Kabar baik kita, tentang penciptaan. Kabar baik. Dengar dulu. Kabar baik tentang penciptaan, kabar baik tentang turunnya para nabi. Injil semua Alkitab ini terdiri dari Injil. Injil itu dari bahasa apa sih? Gimana? Anda mengatakan Evangelion kan? Ya. Betul? Betul lah. Ya, itu bahasa aslinya ya. Bu Darni tahu nggak siapa orang yang pertama kali disebut menerima Evangelion atau kabar baik? Siapa orang pertama kali? Pertama kali Yesus. Yakin? Iya. Nih, saya kasih bukti ya. Pertama kali diturunkan Injil itu ya kepada Musa, 10 hukum. Nih dengerin. Itu kan Injil Allah itu. Udah dengerin dulu. Allah itu. Dengerin dulu. Baik itu kan. Itu Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Asal ngucap aja Bu Darni, asal mangap aja.
Nih Ya, dengerin. ini aku bukan sekelas pendeta ya, aku bukan sekelas. Ya makanya aku kasih tahu, aku kasih tahu, aku hanya kasih tahu, aku kasih ibu tahu. biasa. Nah, jangan kalian salahkan nanti seluruh Kristen apologet. Ya Jangan. udah nih dengerin. Herien de trikos moiton di auton evangelio touteu. Ini siapa ini? Ternyata ini adalah Kaisar Agustus. Siapa Kaisar Agustus? Kita buka. Kaisar Agustus ada sebagai anak Theos yang kelahirannya menandai dimulainya. Ingat, dimulainya kabar baik bagi dunia. Bagi dunia loh ini. Itu diukir. Ini diukir ya harusnya bahasa Inggrisnya ya. Karena di sini it was ya. Pada tahun 9 sebelum Masehi. Beberapa tahun sebelum kelahiran siapa? Yesus. Nah, duluan mana? Kaisar Agustus atau Yesus yang menerima kabar baik? Inilah Kaisar Ayo. Agustus. Nah, berarti yang anak Tuhan itu Kaisar Agustus apa Yesus? Ayo. Ya. Ayo. Ini loh, Agustus sebagai apa? Anak Tuhan. Loh, ini dari Kristen sendiri Bu Dani. Ini saya kasih tahu ya. Ini dari Kristen teman-teman. Izin ya. Santa Clara University. Kasih tahu saya Santa Clara University ini universitas Islam atau Kristen? Kasih tahu saya. Kristen. Nah, Kristen. Udah ya. Dari Kristen sendiri loh ini. Ini dari Kristen sendiri loh. Ini loh. Ini loh. Agustus, a son of God whose birth marks the beginning of good tidings, kabar baik atau evangelion. For the world, bagi dunia. It was Bagi dunia. Iya. Ini dicetak atau dibuat atau diukir pada 9 sebelum Masehi. Tahun 9 sebelum Masehi. A few years before Jesus birth. Beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, duluan mana anak Tuhan itu? Yesus atau Agustus? Iya, Ini Yesus dong. Itu artiansa anak Allah atau anak-anak Allah. Astagfirullahaladzim. Nih baca lagi Bu. Nih ya. Coba. Nih baca lagi. Ya Allah ya Rob, kenapa sih harus gini? Kenapa coba? Hah? Iya ini loh. Kenapa? Tuh. Itu anak Tuhan atau anak Tuhan ini? Agustus sebagai anak Tuhan yang Nah, anaknya satu apa dua ini? Anak Tuhan. Satu apa dua? Anak Tuhan. Iya, anak Tuhan huruf kecil itu. Alamak. Anak Tuhan itu sama dalam- seperti kita. Manusia-manusia ini. Budarni, Oh, Budarni. Dengerin. Di sini tertulis Theos. Dalam original teksnya Budarni, dalam original teksnya ini Theos. Iya, anak Theos dia, anak Tuhan. Kita pun anak Theos ini. Beda dengan Mati Yesus. kita. Anak Allah itu, Yesus Mati itu kita. anak tunggal. Beda Aduh, dengan seluruh inilah. manusia, termasuk dengan manusia para nabi. Manusia dan para nabi itu termasuk anak Allah. Bukan seperti anak Allah yang dimaksud kepada Yesus. Kekuasaan penuh kepada Yesus. Nah, beda. Ya, udah ngerti aku itu. Apa maksudmu itu? Mau kau sama-samakan dengan Yesus? Oh no, beda dong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Ya Allah, ya. alhamdulillah Udah tahu aku itu. saya muslim, alhamdulillah otak saya nggak kayak Budarni. Iya, Ardiansa, kau kan memang mau mengapakan, mau menggeser kedudukan apa ini sekarang? Nggak Yesus ada ini Budarni. sebagai anak Allah. Saya nggak peduli dengan iman Budarni karena saya nggak ngurus imannya Budarni gitu loh. Saya nggak ngurus Budarni mau lompat pagar, mau ke Bunda Hindu, Buddha atau Konghucu, saya nggak ngurus. Cuman kalau soal sudah menampakkan data, Budarni nggak bisa bantah Bu. Ini data loh ini. Iya, bukan ku bantah. Anak Allah itu Jangan maksudnya. mengatakan di sini Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Di dalam original huruf teks kecil itu. Yunani, sekarang saya tanya Bu Darni. Sekarang saya tanya, di Markus 1 nomor 1, original teksnya berbunyi apa? Aku nggak tahu bahasa Ibrani. Theos.
Oh, yang itu. Kukira isinya seperti ini isi loh, Markus 1 Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Dengerin. Ya. Oh, Budarni, ya Allah, ya Rob. Nih. Iya, anak Allah itu, sabar. anak itu kan huruf kecil. Oh, itu Sabar, anak huruf Budarni. kecil itu diperuntukkan untuk manusia loh. Budarni. Kecuali tadi huruf besar anak Allah. Anak A-nya itu huruf besar. Baru itu baru. Ini Itu bahasa Inggris yang saya terjemahkan, Budarni. Ini tulisannya God apa Lord? balik 30. Saya tanya, God apa Lord ini tulisannya? Keranjang situ. Woi, Ada keranjang bawah. Oh, iya. ini tulisannya God atau Tuhan. Lord? God, G-O-D. Kalau God apa? Kalau God apa menurut Anda? Allah kan menurut Anda? Tuhan. Iya. Loh, kok Tuhan? Menurut Anda Allah ini, God ini. Kalau Iya, Lord Tuhan itu Allah. Tuhan. Iya, Tuhan Allah. Loh, Iya, iya. sang firman itu God. Lah ya berarti Agustus sebagai anak Allah ini. Iya, anak Allah, kita juga anak Allah. Kan tadi anak itu huruf kecil di situ. Tapi ini bukan, Tunjukkan tadi huruf ini kecil. bukan Allah, ini Tuhan ini. Ini bukan Allah karena Allah tidak beranak. Iya, maksudnya di situ si Kaisar Agustus itu anak Allah. Anak Allah Ya itu Allah diperuntukkan tidak untuk beranak, manusia. Budarni. Allah tidak beranak. Tapi ini Anak Anda Allah itu maknai maksudnya, sebagai ini Anda maknai sebagai Allah. Tapi saya tegaskan lagi, Allah tidak beranak. Maksudnya anak Allah itu kita semua ini Jangan sebut anak Allah. Anak Tuhan. Anak Tuhan juga boleh. Anak Ya Allah sudah, juga jangan boleh. Allah dong. Jangan Allah dong. Anak Tuhan itu, anak Allah itu maksudnya yang setia Jangan kepada Allah. hukum-hukumnya. Di sini Theos. Di sini tulisannya Ya, Theos. Bukan Allah. Oke, mau anak Theos, mau anak Allah, mau anak Sang Maha Pencipta, itu diperuntukkan untuk manusia yang setia kepada hukum-hukumnya. Itu dia. Sama nggak Maka dengan kita Yesus? katakan anak-anak Sama nggak Allah. dengan Yesus? Theos juga ini. Ini Beda apa bacanya? kalau Yesus. Beda kalau Yesus. Beda Yesus. Yesus itu anak Aduh, tunggal. kuceluk. Beda dong. Ya sudah, yang Yesus penting itu Tuhan. anak Allah. Dengar dulu, Ardiansa. Kalau anak Allah itu untuk Yesus diberikan kekuasaan penuh. Itu namanya. Ngomong apa ini kekuasaan nggak jelas, penuh sudah. anak Allah itu. Udah Karena nggak kau nggak jelas. Kristen. Ardiansa, kau nggak Kristen, nggak tahu kau apa Terserah. bedanya. Nah itu dia, gitu. Aku bukan Joshua. Aku Diarni. Jadi beda pengetahuanku dengan si Joshua. Terserah. Gitu. Makanya si Joshua nggak tahu dia membedakan anak Allah dengan anak tunggal Allah itu. Nah, itu nggak tahu dia. Apalah. Makanya dia jatuh. Yang jadi masalah Budarni ini nggak mau jujur. Karena apa? Karena betul orang-orang, dengerin dulu Bu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mau diberitahu ataupun tidak diberitahu, mereka tidak akan beriman. Betul memang. Betul, karena apa? Karena akalnya tertutup. Orang-orang kafir itu akalnya tertutup. Memang betul kata Allah. Yang disebut kafir itu adalah orang-orang yang akalnya tertutup. Sudah ditambahkan kebenaran, ditolak. Padahal nggak punya ilmu untuk menolak. Baca pun nggak ngerti, ya kan? Baca pun nggak bisa, ya kan? Linguistiknya pun nggak ngerti, ya kan? Tapi ngeyelnya minta ampun gitu loh. Ardiansa, translate-nya kan ada. Kau di situ tadi ditulis anak itu huruf kecil. Kalau untuk Yesus nggak pernah anak kecil itu huruf kecil. Itu LAI Budarni, nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Nggak ada huruf kecil, huruf besar nggak ada. Coba ketik huruf besar sama huruf kecil di KBBI, sama nggak hasilnya? Coba ketik. Gini Ardiansa. Anak itu untuk diperuntukkan untuk manusia, ya, anak Allah. Nah, itu huruf kecil anak Allah untuk manusia. Tapi anak Allah garis Jangan huruf sebut besar Allah. untuk Yesus. Tuhan Ibu bukan Allah, Tuhan Ibu Theos. Iya, itu kan bahasa. Oh, nggak bisa, Ibrani. nggak bisa, Sudah Budarni, nggak ditranslate. bisa. Salah, itu translate salah, itu Ardiansa, salah. Emangnya segala bahasa itu milik siapa? Milik kalian atau milik Allah? Lah kalian dapat dari mana kalau bukan dari Quran? Sekarang saya tanya, kalian dapat dari mana kalau bukan dari Quran? Ayo.
Kan ditranslatekan. Oh, Iya, yang pertanyaan saya mentranslatekan simpel. Alkitab Kalian ini kan dapat orang sekarang Islam. simpel pertanyaan saya. Ardiansa. Orang Kristen dapat kata Allah dari mana? Kan yang mentranslate Alkitab ini orang Ditanya Islam apa? kan? Jawabnya Agamanya apa? Islam. Oh iya, lanjut Izin dikit. Dinda. Ya lanjut Dinda. Bu Darni, Alfi mau nampilkan ini. Apa bedanya anak guru yang di atas sama yang di bawah, Bu Darni? Anak Ros, guru, moderator Ros. anak Lanjut. guru sama, ini sama, beda. Jangan samakan dengan Yesus. Dan Apa bedanya? Ini kan itu manusia. namanya seenaknya udilnya sendiri. Bahasa seenaknya udilnya sendiri, Bu Darni itu Dan namanya. kita Moderator. lihat dulu ini, kita lihat dulu ini ceritanya di mana. Ini kan untuk manusia. Kalau nanti ceritanya itu di dalam sejarah peristiwa ada Yesus, nanti beda lagi gitu. Itu ya yang saya tahu. Gini, anak itu kan status, guru itu gelar atau jabatannya, ya kan? Sama seperti Ya. anak Tuhan tadi, anak itu statusnya, Tuhan itu gelar atau jabatannya gitu. Tadi kan Ibu berdalih dengan, oh itu huruf kecil, huruf besar. Yang saya tanya, apa bedanya anak guru yang di atas sama yang di bawah, Bu? Bisa beda lah dengan yang perkataan anak guru ini dengan anak Allah di dalam kitab suci, beda dong. Enggak, Jangan kita samakan. nggak sedang bahas anak Allah atau anak Tuhannya. Yang huruf besar, huruf kecilnya, Bu, coba. Kan udah saya bilang, beda itu diperuntukkan untuk Yesus Yang di dalam Alkitab. Kami kita Kristen. sedang bahas huruf besar, huruf kecil, Ibu. Apa bedanya anak guru yang huruf besar, A dan Ini G-nya kan huruf besar, bukan- sama A dan G-nya huruf kecil? Coba, apa bedanya? Apa ini kita bahas di dalam Alkitab kan enggak? Beda dong. Nah, ini Alamak. memang manusia. Anak guru ini memang anak manusia biasa. Ya Beda udah dengan Dinda, anak, tanya kaidahnya anak aja. Theos, Oke. anak Tuhan. Kaidahnya dapat dari mana Bu Darni? Kaidah linguistiknya dapat dari mana itu? A besar sama A kecil dapat dari mana kaidahnya? Memang begitu yang saya pelajari Enggak, di kaidah dalam linguistiknya yang saya suci. tanya dapat dari mana dasarnya? Ya, begitu diajarkan di dalam Oh, saya nggak tanya kekristenan itu. untuk Saya membaca tanya kaidah Alkitab. linguistiknya dapat dari mana? Kau Ardiansa, jangan seperti itu. Terlalu tinggi apamu pertanyaanmu. Gini, izin. Ja- Bu Darni. itu nanti kau tanya sama Assalamualaikum warahmatullahi Kiamat, wabarakatuh, Bang Andi. sama Elia Maron, sama Christian Prince. Sama aku jangan ditanya soal-soal kayak gitu. Terlalu Bentar, apa Bu Darni. kuasa? Bentar, Bu Darni. Disapa dulu Bang Handinya. Assalamualaikum, Bang Handi. Bandi apa? Si Roma? Bang Mana Andi, dia? Bang Andi. Bang Andi. Tuh, Oh, teman-teman, belum, tap layar teman-teman, tap layar, kasih kencang tap layarnya. Bu Darni, menurut iman kekristenan itu anak Tuhan itu Tuhan juga? Ya, anak Tuhan itu ya Tuhan. Kalau kita ganti dengan anak dosen, itu dosen nggak, Bu? Jangan samakan. Kan aku bilang jangan samakan ke situ. Ya dibilangin Dinda Alfi ditanya kaidahnya dulu kok. Kaidahnya dapat dari mana Bu Darni itu? Makanya saya herannya gitu, Bu. Anak itu kan status, terus disusul gelar di depannya gitu kan. Entah dia Nah, itu. makanya kalian harus anak- jadi Kristen dulu, maka bisa kalian bedakan Alamak, anak Allah itu rusak. dengan anak guru biasa. Aduh, hancur kita. Aduh, mati Oke, kita. iklan dulu teman-teman, kita iklan dulu. Jadi para Iwan Villa teman-teman di bawah, pertama kasih kencang tap layarnya. Terus yang kedua jangan lupa di subrek akun YouTube dari Bang Ardi. Siapa apa nama akun YouTube-nya Bang Ardi? Iya Bang Ardi dong. Nah itu Akun YouTube Bang Ardi. akun YouTube-nya Bang Ardi sama Bang Andi itu jangan lupa di subrek teman-teman. Dan Bu Darni ini dibodoh-bodohin LAI tapi nggak nyadar gitu loh Bu Darni. Tobat Bu YouTube-ku Darni, juga. tobat. YouTube-ku juga. nah, iya sudah majulah. Alfi, saya nggak tahu nama YouTube Alfi. Kayak mana? Ajarin aku cara iklanin YouTube. Ya udah nanti aja iklannya. Nggak, Alfi baru upload video tuh, ada si David dia kabur. Ya udah klik link yang ada di bio-nya Dinda Alfi gitu aja biar gampang. gitu aja simpelnya. Iya, Sama simpelnya juga gitu YouTube aja. saya juga di akun yang gede ada di situ di bio, klik YouTube langsung subrek selesai.
Ya Bu Darni ini nggak udah nyadar apa belum sih dibodoh-bodohin sama LAI itu? Nyadar nggak sih? Nyadar nggak Bu Darni? Mereka itu buat sekarang gini loh, mereka itu merusak kaidah bahasa Indonesia. Bu Darni nyadar nggak itu? Iya. Iya, Halo nyadar Bang nggak Bu Ardian, Darni? ada tadi yang menelepon tadi mamaku kumatikan. Iya. Bu Darni nyadar nggak kalau Bu Darni itu udah kena dibodoh-bodohin sama LAI itu, nyadar nggak Bu Darni? Nyadar nggak? Dibodoh-bodohi kayaknya enggak. Iya. Paling Nah, misal hanya begini, ada misal begini. kesalahan sedikit. Boleh nggak? Kesalahan Misal sedikit, begini. oke lah. Misal begini, boleh nggak kaidah bahasa Indonesia dirubah sama yang bukan otoritasnya? Boleh nggak? Maksudnya bolehkah? Boleh atau tidak kaidah bahasa Indonesia dirubah oleh yang bukan otoritasnya? Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh, harus yang merubah Nggak itu. boleh. Sekarang harus saya tanya. yang Sekarang saya berkompeten tanya. gitu. Otoritas pemegang kaidah bahasa Indonesia siapa? Pemegang bahasa Indonesia ya orang Indonesia lah. Aduh, nggak ngerti nih. Otoritasnya yang saya tanya, Bu. Otoritas dalam hal leksikografi Ya, atau dalam hal perkamusan lah, biar gampang. Iyalah, kan yang translate bahasa Indonesia lah. Kemendikbud. Iya, jadi kan kementerian dipegang oleh pengembangan bahasa gitu loh. Yang megang otoritasnya yang pemegang bahasa Indonesia itulah. Lah ya, boleh nggak dirubah-rubah sama yang bukan otoritasnya? Ya nggak boleh. Nah, LAI otoritas bahasa Indonesia bukan? Iya, bahasa Indonesia. LAI Mati dan kita, juga mati habis, tutup komalnya, yuk bubar. maksudnya apa sih? Tutup. Iya, Tutup rumah. Udah. itulah kehebatannya si Ardiansa. Selalu kau bawa orang-orang Kristen yang awam ke situ. Nah itu. Situ jadi aku yang salah ini ya. Kan sudah ini kan udah di kanon. Kenapa jadi aku yang sudah salah di ini? kanon. Ngapain lagi kita mundur ke sana, mundur ke sini? Bayangkan ya teman-teman, ini di kanon seluruh dunia, bayangkan. Datang kalian teman-teman Islam yang tidak beriman kepada ini, kalian cari mana yang salah, kalian cari mana yang bisa mematahkan para penginjil Kristen. Kan itu sekarang kerjamu, Ardiansa. Bu Darni, saya kasih tahu ya, Kementerian Pendidikan itu punya Direktorat Jenderal yang namanya Jenderal Pengembangan Bahasa. Iya. Dia adalah otoritas yang sah di Indonesia ini, oke? Mereka mengeluarkan leksikografi yang bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia dan itu sah menurut negara, oke? Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, bahasa Indonesia yang ada di kitab Bu Darni sesuai nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai nggak? Ya, menurut yang aku baca ya sesuai. Oke, pertanyaan saya sekarang, Tuhan huruf besar sama Tuhan huruf kecil ada nggak di KBBI? Ada nggak? Ada nggak? Di KBBI ya ada. Nah, tunjukkan kepada saya ada TUHAN huruf besar itu berbeda artinya dengan T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil sama Tuhan huruf kecil semua. Tunjukkan di mana? Ada nggak? Tapi di dalam kekristenan yang kami diseminarkan seperti itu. Itu namanya merubah-rubah kaidah bahasa Indonesia. Aduh. Ya. Kan sekarang ini Alkitab ini kan kami punya. Jadi di sana diajarkan kepada kami bahwasanya ya itu namanya doktrin menyesatkan karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku gitu loh. Contoh Ardiansa, contoh Allahnya huruf kecil itu disandangkan kepada setan. Tetapi kalau ada Allah nggak di dalam bahasa Indonesia? Ada nggak di dalam bahasa Indonesia? Ada. Sekarang saya tanya, ada nggak di Kamus Besar Bahasa Indonesia Allahnya huruf kecil semua itu merujuk kepada setan? Ada nggak? Coba kasih tahu saya, ada nggak? Nggak ada.
Nggak ada, cuman itu Berarti di dalam bikin kekristenan sendiri. begitu. Berarti bikin sendiri. Supaya tahu umat Oh, itu berarti mana kesimpulannya yang nggak sehat, sesuai dengan kaidah mana bahasa Indonesia yang Allah-Allah baik dan yang lain. benar. Betul nggak? Tunggu dulu. Mana Allah yang lain, mana Allah yang sebenarnya. Aduh. Itu dia. Ini. Kan Allah Ya itu hanya namanya satu. ngarang, Bu Darni, itu ngarang, itu namanya ngarang. Ya, tapi itulah di dalam kekristenan Ya yang itu kami doktrin diseminarkan. menyesatkan itu, sesat itu doktrin itu. Ya terserah Anda. Tapi Loh, ya memang begitulah sesat kami. kok. Agar kami umatnya mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Ya Kan salah, banyak agar dikatakan umat, di dalam agar kalian itu tersesat, itu yang benar. Ardiansa, kan banyak di Alkitab ini Allah lain ditulis di sini. Jadi Itu kalau Allah salah, itu yang nggak lain, ada Allah lain, yang huruf ada itu kecil. ilah lain. Salah Tapi kalau ada. diterjemahkan Allah lain itu salah. Bu Darni belum beli TB2 ya? Aduh, Bu Darni belum beli TB2. mana obat darah udah tinggi host? Obat darah tinggi mana host? Mana host? Obat darah tinggi host? Bu Darni, di dalam Apa? TB2 tahun 2023 kata Allah lain itu udah diganti ilah-ilah lain karena memang salah penggunaannya, Bu. Ya nggak apa-apa lah ilah itu kan Nggak ditujukan apa-apa. kepada sang pencipta. Gundulmu itu nggak apa-apa. Iya dong. Ilah itu asal ditujukan kepada sang pencipta. Loh. Kasih tahu deh dia. Enggak, Dinda kata si Albi kasih Alpi tahu dia. tadi, kata si Alpi tadi di Alkitab Pencipta terjemahan itu- 2, Alkitab terjemahan baru edisi 2 kan kata si Alpi tadi ilah. Aku makanya kenapa nggak ku baca ini? Kecil kali tulisannya. Ilah itu artinya bukan pencipta, Bu. Ilah itu sesembahan, pencipta itu dari kata Robbi itu pencipta, penguasa, pemelihara, pemilik, itu Rob. Sementara kalau pencipta ya lebih eksplisit itu kholik. Namun dalam konteks ilah itu artinya sesembahan, bukan pencipta. Jadi kalau dikatakan ilah lain, ya sesembahan lain. Jadi misalnya ibu sembah ini nih Theos Tritunggal misalnya, ilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus orang-orang di luar dari agama kekristenan itu menyembah ilah lain menurut Bu Darni. Dia itu menyembah sesembahan yang lain. Gitu, Bu. Enggak, ini Bang Hadi asli bukan dari tadi kok diam ini. Asli nggak ini? Asli. Kok Rezan 221007 ini asli nggak ini? Asli banget. Asli. Tadi Asli. Bang Andi telepon saya tadi untuk dinaikkan. Oh, kenapa? Enggak kan tadi full itu kursi. Tadi kan full kursi. Jadi telepon untuk turunkan satu. Nah, Bang Andi yang naik. Tapi masih ada kok Alpi, masih ada kok di sini. Pada mulanya sudah ada firman itu bersama dengan Allah dan firman Jangan itu pakai adalah arah Bu Allah. Darni, telinga saya sakit. Bu Darni. Ya. Yang disebut sebagai Allah lain itu kan bentuknya plural tuh, jamak. Yang jamak itu udah nggak pakai kata Allah lagi gitu loh. Coba ibu buka di dalam Keluaran pasal 20 butir 3. Keluaran, ntar ya. Ya. Keluaran 20 pasal 3. Ntar ya. Pasal 20 butir 3. Tunggu. Saya dikit aja ya Dinda Alfi. Setelah itu lanjut ya. Aku mau tidur ya. Bu Darni, tolong hargai kami umat Islam. Jangan gunakan kata Allah. Itu bukan Tuhannya Bu Darni. Gunakan Theos, itu Tuhannya Bu Darni. Tolong hargai kami, Bu. Saya nggak pernah nyenggol. Gini Bu. Iya. Kita umat Islam nggak pernah menggunakan istilah-istilah yang ada di kekristenan. Nggak ada kata Yesus di Quran kami, nggak ada. Iya dong. Aku juga Nggak ada dengan kata Ardiansa. Theos di Quran kami. Tidak ada kata pneumahagion di Quran kami, nggak ada. Ardiansa. Tolonglah Bu, Ardiansa. gunakanlah. Tunggu dulu. Gini Bu, saya mau tidur ini ya, Gunakanlah Jangan dulu tidur. Bu. Tunggu dulu. Kok nggak Jangan boleh dulu tidur. Tengok. Sebenarnya kalau nanti kami ganti Ardiansa sesuai dengan 1 Tawarikh 16 ayat 26, selain daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, taruhlah kami buat di situ. Selain daripada Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub,
Mamon, setan. Gimana itu? Terserah, Berarti selain terserah. dari Elohim, Pokoknya jangan Nggak pakai, apa-apa. jangan pakai Allah. Jangan apa-apa. pakai Allah, Bu. Pakailah janganlah tuntut aku. Pakai teos. Apalah, dunia itu kan dunia Ardiansa. Kan Nggak udah apa-apa. disahkan itu. Oke, Ibu Bu Darni masih mau pakai nama Allah habis ini? Masih? Kalau memang sudah Masih? diganti, aku mau. Enggak, sekarang Tapi ini, ini sekarang kan malam ini masih mau pakai nama Allah? Masih? Ya, kalau aku mulutku nggak silap, aku lebih sukanya Elohim. Nah, itu Elohim aja ya. Oke ya. Sebenarnya, Jangan sampai iya. pakai kata Allah ya. Oke, lanjut. Enggak. Aku tidur. Konteksnya satu Yahweh, tawarik. Elohim. Aku sebenarnya lebih suka itu. Cuman kadang karena udah terbiasa awak udah 50 tahun ya kan, tetaplah Allah awak bilang. Nah itu. Di satu tawarikh 1626 satu tawarikh 1626 tadi kan sebab segala Elohim bangsa-bangsa adalah berhala kan. Iya Kan gitu. Bayangkan itu. Berarti di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub apa? Enggak apa-apa. Mamon kan? Setan. Enggak apa-apa. Mau Enggak kalian? apa-apa, enggak apa-apa. Nah, itu. Ya udah. Kami enggak gini, Bu, gini. Itu kan dalil di dalam tanah, enggak masalah, Bu, karena di Al-Ankabut Ya. 17 pun menyatakan begini, Bu Darni. Dengarkan. Kalau dikatakan selain daripada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah setan, kami nggak masalah. Kami asal nggak ada kata nama Tuhan kami aja di sana nggak masalah. Al-Ankabut 17. Al-Ankabut 17. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang manusia sembah selain daripada Allah adalah berhala. Simple, Bu. Kami juga punya dalilnya. Apakah kalian tersinggung digitukan? Nggak tersinggung kan? Sama. Nggak masalah kok, nggak masalah. Tapi kalau selagi dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah, di situ masih ada Allahnya, Bu. Parah itu. Iya. Karena kan yang mentranslate Alkitab ini dulu kan aku dengar-dengar orang Islam loh. Beragama Islam dia. Beragama Islam dia yang mentranslate Iya. ini. Jadi dibawa-bawakannya lah itu kurasa ke sini. Tapi kenapa didiamkan sudah begitu lama? Kenapa baru sekarang kalian menuntut? Itu pun kalian tuntut ke kami-kami yang kecil ini. Harusnya kalian menuntut ke yang pusatnya dong. Nah, itu. Bu. Masa sama si Diarnik kalian menuntut? Bu Darni, kalau yang Iya. kecil-kecil ini udah nggak pakai produknya LAI lagi, kira-kira LAI masih berdiri nggak, Bu? Untuk 5 tahun ke depan? Bukan nggak dipakai, tapi kan kalau memang betul seperti itu ya kan bisa apa sih diganti Elohim lebih bagus lagi, atau Yahweh atau Sebenarnya- Jehovah. Nah itu. Sebenarnya Karena- puluhan gugatan itu udah dilemparkan ke LAI, cuman belum digubris. Nah, masalahnya begini, Bu. Nah itu. Sebenarnya ini bukan lebih kepada LAI-nya, Bu, tapi kepada pembaca kitabnya. Atas kesadaran pribadi aja lagi gitu. Mau sampai kapan teman-teman kekristenan ini menggunakan produk yang katanya tadinya awal mula diterjemahkan atas campur tangan umat muslim, sampai kapan membaca kitab atas campur tangan umat muslim tuh? Ya, satu juga seperti ini. Sesuai dengan dalil Yesaya berapa itu ya? Yesaya 25 ayat 43 atau Yesaya 23 ayat 43 itu segala bahasa adalah milik Elohim. Berarti Allah kan nama bahasa Arab. Nah, kami sebut Allah, tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Masa kami nggak boleh pakai itu? Nggak Karena ada Allah katanya Abraham Ishak dan segala Yakub. bahasa adalah milik Allah. Ada ayatnya. Yesaya itu. Yesaya 23 ayat 25 kalau nggak salah. Bagaimana itu? Allah aja nggak menuntut kalau kita memakai bahasa itu. Tapi apakah Allah kita itu Allah yang mana Bunyinya- sekarang? Itu Bunyinya begini. Mana dia? Hilang. Bunyinya kan Adonai Avotehem, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakov. Itu sampai ke Bible bahasa Arab kan menjadi ilah abaihim, ilah Ibrahim, wa ilah Ishak, wa ilah Yakub. Ilah di sana bukan Allah, bukan Allah. Jadi
nggak pernah orang-orang Kristen Arab itu menyebut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, itu nggak pernah. Nggak begitu tuh. Benar dengan cipta. Ya Allah ya Karim. Jadi ya harus nerima saran lah, itu kan. Suratan hidup, monitor suratan hidup. Suratan hidup. Bang, suratan hidup. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom. Iya bang, sama-sama. Gimana bang? Yogo, monitor Yogo. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam adikku. Assalamualaikum Bang Palopo. Bang Sama-sama. Assalamualaikum. Budak Vera semua. Ya, sama-sama. Ya, Bang Yogo, ada yang mau disampaikan bang? Ada yang saya mau naikkan di bawah satu. Enggak ada sih bang, cuma pengen nyapa-nyapa aja bang. Oh siap. Iya bang, astagfirullah, waalaikumsalam. Ya udah bang ya, izin saya minta kursi dulu satu bang ya, izin saya minta satu kursi dulu. Siap bang Yogo, siap, sama-sama bang Yogo. Franciscus Light, silakan naik Franciscus Light. Ya gimana bang suratan? Gimana? Teman-teman, informasi, alhamdulillah saudara kita yang dari Unitarian, ya kan, Yosua itu sudah bersyahadat tadi, dan insya Allah besok akan langsung dipandu sama Bang Zuma. Saya sudah koordinasi juga sama Bang Zuma. Insya Allah beliau besok menuntun Yosua gitu. Jadi ya tetap layar lah. Siapa? Yosua yang tadi mau masuk Islam? Udah syahadat dia. Oh, alhamdulillah. Udah syahadat tadi, udah kita tuntun tadi. Cuman kan tadi kan Bang Zuma di Komal sebelah. Jadi habis itu pindah ke Komal sebelah lagi. Cuman kita nggak enak. Jadi haleluya. Oma. Dulu lah. Agak lain, gue tuh yang mau ibuin satu lah. Halus. Jadi besok insya Allah akan langsung dipandu sama Bang Zuma, teman-teman. Tuh karena tadi kalau kita lihat, Bang Zuma di sini, ya kita mengerti lah, gitu kan. Sibuk beliau, jadi ya daripada ditunda, mending kita langsung syahadatkan di tempat. Haleluya, haleluya. Apa ini? Ibu Marsunti sudah ada peti mati, sudah beli peti mati Bu atau apa? Haleluya, haleluya. Siapa sih Muslim Kristen? Ibu ini kayak suara ini ya. Kayak suara kuntilanak.
Nggak, gini loh. Kalau disyahadatkan duluan nggak masalah untuk menggugurkan kewajiban kita juga kan Kone. Karena Iya. gini juga nggak masalah dipercepat biar cepat juga gitu berkurangnya penyembah makhluk bertulang belakang ini. Betul, untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau untuk administrasi pembuatan sertifikat mualaf, ya sesuai dengan regulasi yang sudah tertera dalam, ya di sini kebetulan ada Bang Handi selaku sebagai humas dan Bang Ardi sekaligus sekum, sekretaris umum. Ya kita harus mengikuti regulasinya gitu teman-teman. Yoga. Ya, setiap hari kita mau syahadat 1000 kali pun tidak masalah, nggak ada masalah itu mah. Siap ditampung. Yoga. Siapa bilang nggak masalah? Ya masalah lah. Saya yang bikin sertifikat kalau 1000 sehari. Kalau 1000 sehari gimana coba? Yoga.